Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 10 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5:30 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7:30 malam. Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari buka hatimu dan setiap kita untuk memuji Tuhan. Haleluya.
Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, amin Tuhan. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Kau menjadi sahabat buat kami Tuhan. Mari katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Katakan, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendeklarasikan untuk Pentakosta ketiga. Mari bersama-sama kita katakan Saudara. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami buka hati kami lebih lagi untuk kami menyembah Tuhan. God, bawa setiap kami untuk kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Bawa setiap kami untuk kami mengalami kasih Tuhan. Saat ini kami berkata, Tuhan, pegang tangan kami. Syarabokananamu yang namase, hiera lama so, ora lama sande. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, oh Yesus. Hiera lama se, ora lama sante, hiera lama si, nerele mora lama se. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Ora lama senderelemo, ora lama sandara lama se, hiera lama santi, hiera lama so, Jesus. Mari bangkitkan rohmu untuk menyembah Tuhan saat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hiara lama sih, hiara lama sande, ora lama sih, dererebo, ora lama sih, hiara lama so, hiara
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan, walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah, amin Tuhan. Oh Yesus, di kananku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Koralabasanda karalambo, ralabasanda ralambo. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan kuat bersama Tuhan. Huralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Hieralabasanda, ralaboya, tabase. Hieralabasande. Mari buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Mari angkat
angkat tanganmu, katakan, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kepada Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Yes, walau 10.000 rebah di keadaanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar musik menaikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kami mau katakan, Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena Tuhan. Semua karena kekuatan daripadamu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Saat ini Bapa kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Waktu kami menaikkan pujian ini, biar ini keluar dari mulut kami Tuhan, dari hati kami Tuhan. Kami tetap berkata, Tuhan penolong kami. Tuhan penolong kami. Tuhan penolong kami. Bahkan sampai selama-lamanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan saat ini. Rindukan Dia. Rindukan Dia lebih dari segalanya. Kami kuat karena Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan.
sebab Yesus sertaku, takkanku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Urala basanda karala borala bayara 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 bayara. Urala bayara 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 bayara. Urala bayara 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 bayara. Urala bayara 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 bayara. Uraba sandara la bayara bayara bayara. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh, rala sandara la bo, iye rala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Iya rala bo rala basande. Oh Jesus, Jesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Kau gunung batu kami. Oh, thank you Jesus Lord. Oh, we thank you God. Oh, we thank you Lord. Kami bawa hati kami lebih lagi. Ini kami Tuhan. Shantarararamu yang namase, kianamu yang namase. Terima kasih Tuhan. Bawa setiap kami lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa setiap kami untuk lebih lagi mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sebab itu yang mengubahkan hidup kami. God, berbicara buat kami saat ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tahu waktu firman-Mu disampaikan, itu akan menguatkan hati kami, itu akan meneguhkan kami Tuhan. Dan firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. God, saat ini kami berkata, mari Tuhan, lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. We thank you Jesus, we thank you Lord, we thank you Holy Spirit. We thank you God for your presence. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berkata kami siap lebih lagi Tuhan untuk dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Waktu firman-Mu disampaikan kami mengalami perubahan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang akan selalu berada di sisiku.
Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, amin Tuhan, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita satukan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar melalui lidah bibir hamba-Mu ini, biarlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hamba-Mu percaya setiap firman yang ditaburkan pada hari ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Nah, firman itu akan melakukan segala kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di rumah-rumah maupun yang di tempat ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan pengurapan yang sama, Engkau berikan hadirat Tuhan yang sama Tuhan. Dan boleh sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali hari ini. Kita setelah di dalam bulan April ini, kita masih ada di dalam masa-masa Paskah, kita masih ada di dalam masa Jumat Agung, kebangkitan saudara. Nah, hari ini saya akan menyampaikan dengan tema gereja ditutup oleh orang gereja. Ya, mungkin saudara bertanya-tanya bagaimana itu mungkin ya. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 2 ayat 19. Dikatakan jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Dan aku akan mendirikannya kembali. Ya, saudara lihat gambarnya, destroy this temple and I will rise it again in 3 days. Ini berbicara bait Allah yang dirobohkan, saudara. Sebenarnya ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan akan mati dan akan bangkit kembali. Nah, kalau kita lihat dari minggu lalu saudara, saya sudah menyampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini berbicara bagaimana Paskah digenapi, ya, mengenapi karya Yesus di dunia, ya. Di mana firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu berbicara Natal. Kemudian sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu bicara mengenai Jumat Agung. Dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara Paskah. Jadi orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan, dia akan memperolehnya kehidupan yang kekal. Inilah Jesus the man of integrity. Apa yang dia katakan, dia selalu menggenapinya. Begitu juga waktu dia mengatakan ya bahwa rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan itu berbicara bagaimana Yesus mati dalam tempo 3 hari Tuhan kembali bangkit. Ya. Nah, Tuhan mengenapi apa yang diperkatakannya. Nah, pertanyaannya, nah siapa yang menghancurkan bait Allah? Ya. Nah, kalau kita lihat kejadian mengenai Tuhan Yesus disalib, ya, kita bisa melihat ada beberapa orang yang sebenarnya orang-orang yang sukanya berada di bait suci. Bahkan orang-orang penting, orang-orang yang sangat aktif di bait suci. Mereka itu imam kepala atau imam besar.
Mereka itu ahli Taurat, ahli kitab suci, saudara. Dan juga mereka ini orang-orang Farisi. Nah, siapa itu mereka, saudara? Ya. Ahli Taurat ini adalah orang yang mengajar hukum Taurat. Dia adalah kelompok daripada bangsa Yahudi, namun mereka adalah orang Farisi yang ditugaskan untuk misi khusus, yaitu untuk menafsirkan hukum Taurat. Nah, orang-orang ini berada di sekitar bait suci. Mereka menganggap bahwa mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu mengenai Taurat. Dan mereka dengan bangganya mereka boleh menafsirkan seperti apa yang mereka mau, saudara. Nah, kemudian orang Farisi, ya, Tuhan sendiri waktu di dalam Lukas 11 ayat 42 sampai 46 dikatakan, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Orang Farisi punya perilaku seperti itu. Ya, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang terhormat, orang yang rohani, mungkin seperti itu, saudara. Ya. Tetapi itulah bagian daripada orang-orang yang membawa Yesus naik ke Golgota, saudara. Di dalam Matius 23 ayat 23 sampai 26, ya, dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, hadas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan ingatkan kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, ya. Seakan-akan mereka hanya menekankan hal-hal yang membuat kebaikan untuk mereka saja, saudara. Ya. Tapi satu sisi mereka tidak melakukan kasih, keadilan, kesetiaan seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah, itulah orang-orang yang ada di sekitar bait suci. Inilah orang-orang yang paling bertanggung jawab, saudara, untuk dia bertanggung jawab bagaimana Yesus itu sampai naik ke kayu salib. Ya, mereka lah yang bertanggung jawab, seperti Tuhan katakan, ya, untuk merobohkan, untuk merombak bait suci. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang di sekitar bait suci, bahkan orang yang di dalam bait suci, dialah yang membuat bait suci yang Tuhan katakan itu roboh. Tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Yesus yang dalam 3 hari dia mengenapi, dia bangkit. Di dalam Yohanes 2 ayat 19 itu dikatakan bahwa rombak bait Allah ini. Ya, rombak ini di dalam bahasa aslinya dia pakai kata lisate, saudara. Artinya merombak, merobohkan, menghancurkan, menghentikan, meniadakan. Nah, itulah yang terjadi, saudara, bahwa orang-orang yang di sekitar bait suci tadi, dia yang merombak, dia yang merobohkan, dia yang menghancurkan, dia yang menghentikan, dia yang meniadakan ibadah yang ada di bait suci. Yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sebagai bait suci itu. Jadi saudara, kita memang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Kita memang sudah selamat, ya, dengan kematiannya di kayu salib, dengan kebangkitannya, saudara. Nah, dia bangkit dan kita boleh dimerdekakan. Tapi firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 13 katakan, ya, bahwa kamu ini sudah dipanggil untuk hidup di dalam kemerdekaan. Ya. Nah, gunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Ya. Nah, jangan kemerdekaan itu saudara berpikir bahwa saya sudah merdeka, saya punya hak, ya, untuk melakukan apa yang saya suka. Bukan begitu, saudara. Ya. Kemerdekaan itu justru membuat kita berpikir bagaimana kita punya kesempatan untuk melakukan yang baik, saudara. Nah, itulah. Soalnya selama orang belum dimerdekakan, dia ada di bawah perhambaan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, saudara, kecuali apa yang diperintahkan, ya, daripada orang yang
menguasai kehidupan kita. Nah, jadi saudara, tema kita juga saudara adalah bahwa integritas di dalam kemerdekaan. Tuhan sudah berikan kemerdekaan dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui penyalipan, penebusan dosa, melalui kebangkitannya, kita boleh percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi firman Tuhan tadi katakan, jangan kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan untuk memerdekakan saudara dan saya. Nah, saat ini saudara, bagaimana dengan keadaan gereja hari-hari ini? Kalau kita lihat pada zaman Tuhan Yesus, bagaimana ahli-ahli Taurat, imam besar saudara, dan orang-orang Farisi, dia merobohkan bait suci saudara. Nah, bagaimana dengan keadaan, apa hubungannya dengan keadaan gereja hari-hari ini? Nah saudara, dengan penyalipan Kristus, dengan kebangkitan, kita punya gairah saudara. Nah, tapi saudara, bukan kita kehilangan gairah. Pertanyaan itu saudara, apakah kita masih punya gairah terhadap karya Kristus yang luar biasa? Atau kita sudah kehilangan gairah hari-hari ini saudara? Hasil daripada survei, daripada bilangan riset center saudara, ternyata hari-hari ini tingkat kerohanian orang-orang Kristen di Indonesia tidak baik saudara. Di dalam kondisi pandemi mereka sulit untuk beribadah, tidak bisa buka gereja ya. Kemudian mau ibadah lewat online. Di awal-awal itu begitu sulitnya untuk boleh belajar untuk ibadah online saudara. Tapi hari-hari ini saudara sudah mulai terbiasa. Dan dampaknya saudara selama ini, di mana banyak gereja masih belum buka secara onsite saudara. Nah, itu mengakibatkan kegairahan jemaat menurun drastis. Apa yang terjadi? Kegairahan untuk beribadah dan bersekutu. Ya. Nah, kegairahan itu menurun drastis saudara. Kegairahan untuk berdoa dan berbahasa roh. Kegairahan untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita adalah insan Pentakosta. Kita adalah gereja, kita adalah aliran Pentakosta klasik saudara. Nah, hari ini kita minggu ini kita sudah mendeklarasikan saudara, kita sudah punya menara doa yang ada di Azusa Street saudara ya. Pada hari Jumat kita meresmikannya ya, bahwa kegerakan Pentakosta melalui Azusa Street itu saudara, itu kita lanjutkan dengan Pentakosta yang ketiga. 115 tahun yang lalu itu terjadi saudara. Nah, untuk itu gereja-gereja aliran Pentakosta di Indonesia, termasuk GBI Gatot Subroto, termasuk tempat ibadah hari-hari ini, saudara dan saya, ini adalah cikal bakalnya ada di Azusa Street saudara. Nah, jadi kita harus kembali saudara. Kita harus punya integritas. Kalau kita punya gereja adalah aliran Pentakosta klasik, kita harus bergairah untuk berdoa dan berbahasa roh. Kita harus bergairah untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, di samping itu juga kita perlu untuk kita bergairah membaca Alkitab, supaya kita mengenal, mengerti dengan benar akan teologi yang baik, akan menganalisa akan firman Tuhan dengan baik saudara. Dan juga kegairahan untuk memberi persembahan saudara. Hari-hari ini sangat menurun drastis. Bahkan mengembalikan persepuluhan sudah lebih lagi. Kegairahannya hampir hilang saudara. Nah, inilah 5 penyebab utama penutupan gereja Tuhan. Mungkin saudara tidak sadar dengan hal-hal seperti ini yang terjadi. Jangan heran saudara, bagaimana gereja-gereja di Eropa hari-hari ini sudah banyak yang ditutup,
Sudah banyak yang dijual, saudara. Tapi saya tidak mau, saudara, di Indonesia itu terjadi. Mari, saudara, kita harus percaya, saudara, kegerakan Pentakosta ketiga ini membangkitkan semangat kita kembali. Jangan kita mengikuti apa yang terjadi hari-hari ini, yang membuat ibadah kita jarang. Ya, banyak gereja-gereja hari-hari ini kehilangan jemaat. Sudah diberikan ibadah, baik online, baik on-site, saudara. Tetapi faktanya tidak banyak yang beribadah. Kemudian juga kita sudah buat rumah doa. Faktanya tidak ada banyak yang ikut di dalam rumah doa. Kita buka, cool. Memang semua ini online, saudara, karena hari-hari ini kondisinya masih online. Nah, tapi kita pernah juga membuka ibadah secara on-site. Dalam bulan November, ya, kita buka, saudara. Tapi faktanya juga tidak banyak. Nah, itulah yang terjadi hari-hari ini. Ya, bahaya, saudara. Kegairahan jemaat hari-hari ini menurun drastis. Nah, kalau kita kehilangan kasih, kita kehilangan gairah kepada Tuhan. Ini adalah tanda yang langsung yang bisa kita lihat, saudara. Di mana ini tanda penguasaan, ya, daripada daging ini terhadap roh. Jadi daging ini lebih kuat dan sangat kuat. Sehingga kadang untuk bangun pagi untuk beribadah orang malas, untuk berdoa orang malas, untuk baca Alkitab orang malas, saudara. Nah, inilah, saudara, hati-hati, ya. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, jadi karena kamu suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman. Sebentar lagi, saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan sampai, saudara, bahwa kita ini menjadi orang-orang yang suam-suam kuku. Nah, seorang mengatakan bahwa suam-suam kuku, ya, orang-orang yang suam-suam kuku itu sebenarnya dikatakan tidak benar-benar ingin untuk diselamatkan, ya, dibebaskan daripada dosa. Banyak orang suam-suam karena apa? Karena masih suka melakukan hal-hal yang duniawi. Yang jadi masalah mereka menjadi Kristen, menjadi orang-orang yang beribadah, bukan karena ingin supaya dibebaskan dari kehidupan dosa, tetapi karena takut akan penghakiman. Ini adalah parah, saudara. Ya, kita harus mengasihi Tuhan bukan karena kita takut akan penghakiman. Ya, apalagi, saudara, kalau saudara sebenarnya tidak ingin membangun rohmu tuh. Ya, hari-hari ini, saudara, justru di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit, kita perlu membangun roh kita lebih daripada sebelumnya, saudara. Karena kondisi banyak hari-hari ini orang depresi. Hari-hari ini orang banyak yang tergoncang, baik ekonomi, baik sosial, baik hubungan rumah tangga, saudara. Tanpa kita membangun roh kita, tanpa kita membuat gairah kembali kepada Tuhan, itu berbahaya, saudara. Nah, integritas itu berbicara juga, saudara, memberikan kita kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang sesungguhnya apa itu? Ya, bahwa karena kita sudah dibebaskan, kita tidak takut lagi, saudara. Karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita sudah terima keselamatan itu. Jadi bahwa kita punya keberanian percaya kita, saudara. Nah, untuk kita melakukan yang baik bagi Tuhan. Nah, jika, saudara, dikatakan jika kita tidak mampu singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan bantu singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, ini perkataan yang cukup keras, saudara. Kalau saudara banyak beralasan untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa,
untuk tidak bersekutu, saudara, dengan berbagai macam alasan, saudara. Sekalipun itu mungkin dapat diterima. Tapi saudara jangan salah, saudara. Tuhan mau saudara dan saya, kita intim dengan Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Terlebih hari-hari terakhir ini, kita harus mendekat lebih dan lebih lagi. Nah, jika kita tidak mampu, sisihkan yang terbaik buat Tuhan. Artinya saudara, seringkali kita berkat Tuhan, kita mau terima, kita mau terima, kita mau terima. Tetapi kita tidak pernah menyisihkan untuk memberkati gereja Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maliaki 3 juga katakan, ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membuka tingkat-tingkat di langit? Ini berbicara pada saat kita melakukan firman Tuhan. Tuhan pasti mengenapi janjinya. Nah, saudara, kalau kita tidak mampu menyisihkan, Tuhan akan bantu menyisihkan yang terbaik buat engkau. Dengan caranya Tuhan, saudara. Kita tidak tahu, saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, kita belajar. Ya, kita belajar sebagaimana seperti ada di dalam Amsal, saudara. Kita belajar dari semut. Belajar daripada si mungil. Ya, yang dibekali Tuhan dengan kekuatan dan ketekunan. Nah, saya mau nyampaikan ada beberapa tipe, saudara, orang-orang yang berada di dalam gereja hari-hari ini. Nah, yang pertama, saudara bisa melihat, ya, saudara bisa melihat bagaimana kupu-kupu. Ya, saudara mungkin lihat kupu-kupu indah sekali, saudara. Ya. Kupu-kupu ini, saudara, kalau kita lihat dari yang sebelah kiri, ya, dia datang. Dia menghisap bunga, ya, menghisap madunya, ya. Kemudian di situ dia bertelur, saudara. Dia bertelur, saudara bisa lihat yang di tengah, ya. Dia datang ke pohon, kemudian melekat di pohon itu. Nah, dia taruh telurnya, kemudian menjadi ulat. Ya. Ulat yang jelek, saudara. Saudara, kalau kita melihat ulat di pohon, pasti tidak ada orang yang mengatakan, ih bagus, indah, saudara. Hampir semuanya mengatakan menjijikkan, saudara. Nah, dalam kondisi yang menjijikkan, dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang tidak baik, dia melekat kepada pohon. Tujuannya apa? Supaya dia makan. Dia dapat makan dari daun-daunan di pohon itu. Bahkan saudara lihat di gambar yang kedua bagaimana satu pohon habis daunnya dimakan oleh ulat. Nah, sampai akhirnya ulat itu menjadi kepompong, saudara. Pada saat masih kepompong dia menempel. Nah, kita lihat begitu di yang berikutnya. Ya, pada saat kepompong sudah waktunya keluar menjadi kupu-kupu. Dia menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau saudara lihat, bandingkan gambar sebelah kiri dengan kanan, saudara. Ya, waktu ulat dia nggak punya sayap. Dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya melekat kepada pohon itu, saudara. Nah, setelah dia punya sayap, dia terbang, saudara. Dia terbang sesukanya dan dia tidak kembali melekat di pohon itu. Nah, itulah kupu-kupu, saudara. Nah, ada juga, saudara, tipe-tipe orang yang melekat kepada gereja Tuhan atau melekat kepada Tuhan sekalipun. Ya, waktu susah melekat, saudara, supaya bisa diberkati, supaya bisa disembuhkan, supaya bisa hidup sukacita. Tetapi begitu diberkati, begitu sudah sukses, begitu dia punya kekuatan, dia terbang keluar, saudara. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan gereja Tuhan. Dia nggak peduli, yang penting aku indah, yang penting aku kuat. Itulah ciri-ciri orang yang punya karakter seperti kupu-kupu, saudara. Ya. Jadi saat butuh dia melekat, sesudah indah dia menghilang. Nah, yang kedua, kehidupan lebah, ya, ini yang menjadi berkat, ya.
lebah ini saudara, kalau saudara lihat yang paling kiri, dia membuat sarang lebah, ya. Kemudian dari sarang lebah ini saudara, dia hidup di situ, dia beranak cucu saudara ya. Dan dia menghasilkan madu. Dan madu ini bisa menjadi berkat buat orang yang mengambil madunya saudara. Nah, selain itu dia juga menjadi berkat buat pohonnya. Di mana dia sebagai kumbang buah saudara, dia membuat pohonnya itu menjadi berbuah lebat saudara. Saudara lihat bagaimana buahnya lebat. Nah ini kehidupan lebah ini yang menjadi berkat. Suka dan duka, lebah tetap setia di pohon. Bukan berarti kalau dia sudah sukses, dia sudah beranak cucu, dia keluar dari situ. No. Itulah saudara, ada juga saudara. Nah, tipe-tipe orang Kristen yang hidupnya baik suka maupun duka tetap melekat, tetap setia baik kepada Tuhan maupun kepada gereja Tuhan. Nah, yang berikutnya saudara, ada lagi tipe yang ketiga. Kehidupan rayap saudara yang menghancurkan. Saudara lihat yang pertama, rayapnya datang di satu tempat ya. Kemudian dia datang ke pohon itu, dia bertelur, beranak saudara. Kemudian dia melekat di pohon itu saudara. Sudah dapat makanan, dia akan melekat di situ. Dan dia akan habiskan pohon itu sampai pohon itu hancur saudara. Nah setelah hancur, setelah dimakan ramai-ramai, rakyat itu sudah mulai menjadi dewasa dan dia punya sayap. Dia pergi. Ya. Nah, itu saudara, ciri-ciri daripada ada orang-orang tertentu ya, yang hidupnya hanya menikmati dan menikmati. Jadi hanya untuk aku. Jadi kalau berdoa juga aku Tuhan. Tetapi tidak pernah memberkati, tidak pernah membangun saudara. Nah ini kita belajar, ada 3 hal yang kita bisa belajar dari hal ini. Ya, mungkin saudara hari-hari ini kita harus menintrospeksi di mana kerohanian kita hari-hari ini. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita tutup. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah ini boleh menjadi lagu kesukaan saudara dan saya. Untuk kita selidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar hari-hari ini kita bergairah kepada Tuhan? Jangan sampai hilang kegairahanmu kepada Tuhan. Biarlah kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan sungguh-sungguh kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang, bukan seperti orang-orang yang merobohkan bait suci.
bukan orang-orang yang membuat gereja Tuhan hancur, saudara. Tapi justru kita seperti lebah, saudara. Kita menjadi manis. Kita boleh menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi orang lain. Dan kita juga boleh menjadi berkat bagi gereja saudara, di mana saudara tempat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita. Kita akhiri dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami boleh mengerti, untuk kami boleh bergairah Tuhan di hari-hari ini. Kami boleh tetap bergairah di dalam beribadah. Kami tetap bergairah di dalam kami bersekutu Tuhan. Kami tetap bergairah untuk kami berdoa. Kami berbahasa roh. Kami tetap bergairah untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga tetap bergairah membaca firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami bergairah untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Dan Tuhan ajar kami terus. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita yang daripada sorga. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah-rumah. Biarlah Tuhan Engkau yang sudah melawat dengan pujian dan penyembahan, dengan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang berbeban Tuhan berikan angkat segala beban beratnya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan untuk boleh terus menghadapi hari-hari yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat menanggung segala perkara. Tuhan terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak hamba-Mu Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berikan Tuhan hamba-Mu visi misi yang luar biasa Tuhan, untuk boleh membawa gereja-Mu terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berikan visi yang baru, misi yang baru Tuhan. Tuhan berkati Tuhan di dalam Pentakosta ketiga ini. Engkau yang sudah membawa hamba-Mu menjadi messenger of the third Pentecost ini Tuhan. Bawa seluruh gereja Tuhan untuk boleh mengalami kebangunan rohani Pentakosta ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh wakil gembala, seluruh karayon, seluruh gembala cabang, dan seluruh gembala ranting, dan bahkan sampai di Kulkul, sampai di seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pemerintah dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa, kami perkatakan damailah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau berkati presiden kami, Presiden Jokowi, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Tuhan berikan setiap mereka Tuhan hikmat untuk boleh membawa bangsa ini boleh keluar dari masa pandemi, resesi ini Tuhan. Dan kami percaya segala masalah yang ada di bangsa ini Tuhan, biarlah Tuhan juga Engkau yang berikan mereka hikmat untuk boleh mengatasi segala masalah yang ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami keluar berpisah dari ibadah online maupun ibadah di rumah-rumah Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Putranya yang tunggal, kekasih kita Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan permai menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.